Krishna memiliki sekian banyak muridnya. Ada Gopi, ada Radha, ada Lalita, ada Yamuna, sekian banyak. Dia tidak pernah mengancam satupun orang. Satu-satunya orang yang diancam siapa tahu? Tahu? Siapa? Arjuna. He said in chapter 18, Bhagavad Gita, if you don't follow me, you shall perish. Kata-kata yang sangat keras sekali. Sama Radha dia tidak pernah bilang. Sama Yamuna, sama Lalita tidak pernah bilang. Sama Sudama tidak pernah bilang. Sama Uddhav tidak pernah bilang. Ini semuanya adalah murid-murid beliau. Tapi sama Arjuna dia bicara begitu jelas. If you don't follow me, you shall perish. Kau akan binasa. Kau akan musnah. Kenapa begitu? Karena dia tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang Arjuna. Kita butuh lebih banyak Arjuna sekarang. Kita akan hadapi medan perang, Kurukshetra. Setiap orang di antara kita akan menghadapi medan perang itu. Kalau saat menghadapi medan perang kita tidak sigap, kita akan kalah. Kita akan kalah. Kesigapan itu yang belajar saat masih berada di sekolah. Kenapa kita bikin hidroponik ini? Itu begitu banyak hal yang kita lakukan yang out of the box. Apakah untuk menguntungkan? Tidak. Kalau hitung tempat itu kalau kita sewa berapa harganya? Kalau kita sewa tempat itu hanya untuk menanam sayuran yang dijual dengan harga 10.000 kangkung gitu banyak, tepocai, apa keuntungannya? Nggak ada keuntungan. Malah rugi. Tapi kenapa kita memastikan ada semuanya itu? So that when you come out of the school, you become yourself. Harus bekerja lebih keras, memiliki wawasan yang lebih luas. Melihat sesuatu, you must be able to observe things which others cannot observe. Detail, hal-hal kecil. Hal-hal kecil kita harus bisa melihat ada kesalahan di mana dalam diri saya, ada kesalahan di mana dalam diri orang lain supaya saya tidak berbuat salah yang sama. Praman, kadang-kadang kita harus belajar dari pengalaman sendiri. Tapi kadang-kadang kita juga harus belajar dari pengalaman orang lain. Kalau enggak kita akan buang waktu. Orang lain berbuat salah, kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan itu. So I'm hoping maybe we meet, maybe we don't meet. Nanti sebentar lagi kalian sudah lulus dari SMA, banyak di antara kalian. Mungkin ini adalah pertemuan kita terakhir. Setelah itu kalian akan akan masuk kuliah dan sebagainya. But remember, whatever you have gotten from the school, apapun yang kalian terima dari sekolah selama sekian tahun, to make you a better human being. Kalau kalian punya karakter, you can make money, you can become successful, you can even study like, look me, I was a dropout. Saya kuliah, nantinya setelah bekerja, saya tidak pernah lanjutkan kuliah setelah kelas 12. Kerja saya selama berapa tahun. Setelah itu sambil kerja, kuliah. Don't waste your parents' money. Mungkin mereka berhutang dari kanan, dari kiri. Berhutang dari saudara pun itu hutang loh. You are being bought. Seperti sekarang kalau misalnya untuk membesarkan saya, ibu saya berhutang pada saudaranya. Saya akan merasa tidak enak kalau tidak ikutin titah saudaranya. You are creating karma for yourself. Tidak boleh ada yang membantu kalian. Bantulah dirimu sendiri. Saudara ini itu setiap orang yang membantu kalian ujung-ujungnya ada mau mereka. Ada mau mereka. Be yourself, stand on your own feet. Seperti dikatakan oleh Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Bukan cuma berdiri begitu, tapi berdiri berarti you empower yourself. The whole thing, the whole program in this ashram is about empowering yourself. Bagaimana kita bisa memberdayakan diri kita.
Usia saya baru 14 tahun, tahun 56. 14 tahun saya sudah lulus SMA. And then they realize for the board examination ada minimumnya, 16 atau 17. Bulan depan mau board examination, ya di sana board examination itu cuma kelas 12 di zaman saya. Kelas 12 mau board examination, baru semua orang lihat di sekolah pun mereka baru sadar, guru saya juga baru sadar, kamu belum cukup usia untuk masuk untuk board examination. And then from 1971, begitu saya lulus kelas 12, saya udah kerja. Saya sudah kerja terus, gak pernah kuliah, masuk kuliah begitu tuh gak pernah kuliah dengan cara yang kalian akan masuk nanti. Sambil kerja di Jepang, saya kuliah, sambil kerja kembali ke Jakarta, kerja, kuliah lagi malam-malam. And what I was saying those days, ketika saya bilang tentang semuanya itu distance learning, open university, banyak orang ketawa. Sekarang selama 2 tahun apa yang dilakukan? Semuanya menjadi open university and home learning. Ada anak teman-teman kita pergi ke Melbourne, pergi ke mana, buang uang begitu banyak, sampai di sana home learning juga, tinggal di tempat kos. So you have to think out of the box. You have to think out of the box. Ketika mau pergi ke luar negeri punya uang silakan, tapi jangan membebani orang lain. Mau pergi ke luar negeri silakan. Kalau kalian mau ikuti pendapat saya punya pendapat yang lain. Saya akan mempelajari negara di mana kalian akan pergi. Negara itu termasuk negara yang bahagia atau enggak? Berapa banyak orang yang bunuh diri di negara itu? Saya akan lihat itu dulu. Kalau saya punya anak, saya akan periksa dulu negara itu DNA-nya seperti apa. You try to imagine 2 places di mana the whole society is of criminals. Sejarah, baca sejarah. Ada negara-negara di mana penduduknya itu kriminal sampai 100 tahun yang lalu. Itu DNA-nya mau diapakan? Pengaruhnya akan sampai 500-an tahun. So mereka akan cuma memikirkan materi saja. Sekarang di Eropa kondisinya begitu kacau ya. Kalian punya kesempatan untuk masih berpikir berapa bulan ini. Pikir hard. Think hard. What do you want to do with your life? Orang tua yang hadir di sini, pikirkan secara matang mau seperti apa. Banyak anak-anak kita pergi ke pulang seperti apa? Apa gunanya pendidikan seperti itu? Gak ada gunanya juga pergi kemana kalau datang ke sini cuma materi saja yang dipikirkan. Useless, totally. Punya uang sedikit, silakan kuliah di sini, nggak usah pergi jauh-jauh.